wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semua manusia bisa berbuat salah, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Hanya saja, sangat berbeda respon kalau kesalahan itu dihadapkan kepada Sang Pencipta Allah dengan kalau dihadapkan kepada manusia. Kalau dihadapkan kepada Sang Pencipta Allah, Allah itu punya sifat Tawwab, Ghafur, Ghaffar, zat yang menerima pengakuan kesalahan dan zat juga yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Bahkan istilah Ghaffar, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama tafsir adalah zat yang akan terus selalu menerima permintaan maaf dari hambanya. Selama hamba tersebut tidak jenuh dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat berbeda kalau kita hadapkan itu kepada makhluk. Kalau kita berhadapan dengan makhluk orang-orang yang beriman dan memahami tentang konsep agama atau syariat Islam, maka tentu mereka pun juga akan mengedepankan memaafkan. Karena mereka tahu memaafkan itu adalah sebuah ibadah dan memberikan kesempatan orang lain untuk menjadi lebih baik. Untuk memberikan kesempatan menjadi lebih baik. Tetapi kalau berhadapan sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berbahaya sekali. Karena konsepnya adalah mereka mendahulukan dendam. Mereka justru membalas mungkin dengan fisik, mungkin dengan celaan, dan segala macam hal. Dosa dibagi dua oleh para ulama. Ada dosa yang berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, seperti orang berzina, orang tidak sholat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya. Dan ada dosa yang berhubungan dengan makhluk. Kalau yang berhubungan dengan makhluk ini juga dibagi ulama menjadi beberapa bagian. Ada yang sifatnya pengambilan materi seperti orang mencuri misalnya, maka selain tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus minta maaf dan mengembalikan materi tersebut. Ada perusakan citra seperti ghibah, menggunjing, mencaci, merusak namanya, memfitnah, maka ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf dan juga memperbaiki nama yang sudah rusak tersebut. Kemudian juga ada kalau memukul secara fisik, menonjok, menjambak, menendang dan segala macam, ini ada qisas. Selain tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada qisas. Qisas itu artinya permintaan maaf dulu kepada orang tersebut. Kalau dia tidak mau, dia mau balas secara fisik, maka itu hak dia. Maka ini bagian-bagian daripada dosa-dosa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kita akan coba fokus kepada secara global kesalahan-kesalahan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beristighfar dan bertobat. Dan perlu saya jelaskan, istighfar adalah permohonan maafnya. Misalnya kita mengatakan kalau kita buat salah, maafkan saya. Taubat itu adalah berikrar tidak akan mengulangi. Berikrar tidak akan mengulangi. Jadi kayak misalnya seseorang melanggar di kantor, lalu dia mengatakan kepada atasannya, saya minta maaf. Tidak cukup, maka dia akan tulis sebuah pernyataan kalau dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Nah, itu istilah istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu bertaubat kepadanya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran cukup banyak, diantaranya surah An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian, segeralah kalian kembali dan mengikrarkan pada Tuhan kalian tidak akan mengulangi kesalahan, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Makna beruntung, kalian akan mendapatkan fasilitas yang sudah Allah janjikan. Karena ada fasilitas-fasilitas dari rezeki, Allah tahan karena dosa hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menahan tetesan air dari langit untuk kalian karena dosa yang kalian lakukan. Seperti itulah. Dan kita tahu juga kalau tidak turun hujan, musim kemarau, kita ada sholat istisqa. Sholat sambil memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan. Seperti itu.
Dan nanti akan kita jelaskan cukup banyak manfaat-manfaat yang didapatkan pada saat seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan dalam surah Maryam ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayat ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Setelah Allah sebutkan pelanggaran-pelanggaran manusia, ya, dan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Allah orang-orang yang taubat. Di dunia kembali berhubungan dengan surah An-Nur tadi, mereka mendapatkan keberuntungan, yaitu dibukakan pintu-pintu rezeki, ya, diangkat penyakitnya dan segala macam masalah yang sedang dihadapi. Dan di akhirat kata Allah, kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mirip dengan tadi surah Al-Furqan ayat 70. Mirip dengan Maryam ayat 60 ya. Surah Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini ayat luar biasa ini. Jadi di ayat ini Allah pastikan kalau orang-orang itu betul-betul ikhlas dalam bertaubat, bukan hanya sekedar Allah maafkan kesalahannya, tapi Allah bisa ganti kesalahannya, dicatat sebagai sebuah pahala. Sebagaimana Allah jelaskan sini, terjemahannya adalah, kecuali orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya, beriman dan beramal saleh, maka keburukan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kemudian juga Allah memastikan dalam ayat 71, Al-Furqan 70, ayat 71-nya, Allah memastikan siapapun yang taubat, Allah terima taubatnya. Asal dia ikhlas. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Dan barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan cukup banyak tentunya ayat-ayat yang membahas tentang masalah ini. Ya. Cukup banyak. Saya mungkin bisa menyebutkan tidak kurang dari 20, 30, bahkan puluhan ayat berbicara tentang masalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat, dan bagaimana Allah janjikan dosa-dosanya dimaafkan, bagaimana Allah janjikan termasuk orang-orang yang beruntung, dan seterusnya. Jadi ini gambaran tentang masalah taubat tersebut. Ya. Kita juga tentu bisa tahu, kita bisa rasakan secara praktek ya, di lapangan. Kalau misalnya ada seseorang berbuat salah kepada kita, kemudian dia datang dengan merendah, dia mengatakan, maafkan saya memang bersalah, saya janji tidak akan mengulangi. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Kita tidak samakan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah itu memang Rahim. Allah itu Maha Pengasih, ya. Maha Penyayang, Rahmanur Rahim. Allah itu sangat suka dengan taubat hambanya. Sampai dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, agar mereka kembali ke jalan Allah. Mereka kembali ke jalan Allah SWT. Sungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian pada saat dia membawa tunggangannya berikut seluruh harta yang dia miliki. Ya, kemudian dia melewati sebuah padang pasir yang tidak bertuan, kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon, lalu kemudian dia tertidur, pada saat dia bangun dia tidak temukan lagi untah dan seluruh hartanya. Makanannya, pakaiannya, segala macam nggak ada, hilang bersama unta tersebut. Di padang pasir yang tidak bertuan, tidak ada penghuninya. Kemudian dia nyari keliling-keliling sampai dia sudah putus asa, lalu dia mengatakan, saya kembali aja ke pohon awal, ya, kemudian saya tidur. Semoga saja pada saat saya bangun nanti, ya, saya sudah meninggal dunia. Maka dia pun kembali, kata Nabi SAW, di bawah pohon tersebut, kemudian dia tidur, pada saat dia terbangun, dia kaget melihat ada unta dan bekalnya semua atau hartanya ada di sebelahnya. Maka Allah lebih gembira ya, dengan tobat hambanya daripada seseorang tadi menemukan kembali seluruh harta tunggangannya sehingga dia masih bisa melanjutkan kehidupan. Tobat itu indah sekali teman-teman sekalian. Ya, karena tobat itu kembali mensucikan jiwa kita, membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Banyak sekali di antara sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim sebelum masuk Islam, mereka jahat dengan Islam, tapi mereka masuk Islam lalu mereka bertaubat. Ada di antara mereka melakukan dosa, pada saat sudah masuk Islam pun, lalu mereka datang kepada Nabi SAW sambil menyatakan kesalahannya. Ya Rasulullah, saya telah binasa. Ada yang mengatakan telah mencium seorang wanita di pinggir kota Madinah, ada yang mengatakan telah menggauli istri di siang hari Ramadan. Ada beberapa sahabat yang tidak menghadiri peperangan bersama Nabi SAW. Tapi karena mereka bertaubat nasuha,
maka Allah pastikan tobat-tobat mereka diterima. Ya. Dan akhirnya mereka hidup normal lagi kembali. Seperti umumnya orang-orang bisa memulai dengan amal-amal soleh yang baru. Ya. Bisa memulai dengan amal-amal soleh yang baru. Ya. Itu pernah juga terjadi di kasus Hatim bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Itu beliau sempat membongkar strategi atau waktu atau akan ada penyerangan dari Nabi SAW ke kota Mekah. Padahal Nabi SAW sudah wanti-wanti, ingatkan kepada para sahabat, jangan ada yang ceritakan ini ya kepada orang-orang Mekah, tidak boleh sampai kepada mereka. Dan strategi perang Nabi SAW, kalau beliau ingin target sebuah kota, maka beliau mengarahkan pasukannya ke kota yang lain. Seperti kasus pada saat beliau ingin menyerang Mekah, beliau tidak langsung ke Mekah. Beliau nyerang arahnya ke Hawazim, kota Taif, sekitar 70-80 kilo dari kota Mekah. Nah, pasukan pun mengira akan ke situ. Nanti tiba-tiba beliau manuver pasukannya menyerang ke kota yang beliau jadikan target. Tapi ada beberapa sahabat yang Nabi SAW percaya dan kenal sudah lama masuk Islam. Nabi SAW sampaikan akan ada penyerangan begini dan begitu. Subhanallah, Hatim ini punya keluarga di Mekah yang dia tidak mau teman-temannya di Mekah atau keluarga di Mekah itu nanti kalau pasukan muslimin datang, dia tidak bayangkan tidak terjadi peperangan. Seperti kasus memang terjadi ya. Pembebasan kota Mekah itu tidak ada peperangan, tapi akan dimenangkan langsung oleh muslimin tanpa perlawanan gitu. Jadi dikuasai tanpa perlawanan. Karena tiba-tiba 10.000 pasukan sudah ada di dekat pintu gerbang Mekah dan mereka belum punya persiapan. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW pada saat itu merahasiakan dan Hatim bin Abi Balta'ah menulis surat dan dikasih seorang budak wanita disuruh bawa ke Mekah, membongkar penyerangan itu. Nabi SAW dapat wahyu disuruhlah Zubair bin Awam dan Abi Thalib radhiyallahu anhu, dua sahabat Nabi yang mulia ini, untuk mengejar wanita tersebut dan ditemukan ambil surat dari dia. Ringkas cerita diambillah surat tersebut yang dililitkan di rambutnya dan isinya adalah pembongkaran tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, juga dipanggil Hatim lalu dikatakan, apa yang kau lakukan? Ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apa adanya, dia jujur. Ya. Dia mengatakan, saya punya kerabat di Mekah. Kalian semua tidak punya kerabat lagi di Mekah. Saya masih punya kerabat. Dan saya khawatir nanti pasukan muslimin masuk menyerang, akhirnya mereka jadi korban. Maka saya ingin punya jasa di orang-orang Mekah. Dan tidak ada tujuan lain. Kata Nabi SAW, orang ini jujur. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, orang ini telah diselamatkan. Orang ini jujur, telah diselamatkan dengan kejujuran. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan hai Umar. Bukankah kau, ya, apakah kau tidak mengetahui bahwasanya Allah SWT berfirman kepada ahli Badr, i'malu ma syi'tum, ya, faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semua kalian, maka sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW segera menyambut taubat tersebut. Teman-teman sekalian, Abu Musa al-Asy'ari berkata tentang istighfar, taubat ini, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab. Jadi Allah tidak akan siksa karena ada dua hal. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Dan tersisa satu lagi yaitu istighfar, bertaubat. Apabila ia juga sudah pergi, gak ada lagi orang yang mau beristighfar, menganggap remeh dosa-dosa, gak mau taubat kepada Allah, maka pastilah kami akan binasa. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu dalam statement yang menarik sekali, dia mengatakan, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Itu sangat aneh terjadi. Jadi dia bisa binasa, dia kena penyakit kronis, bangkrut usahanya, ya, tiba-tiba cerai rumah tangganya, tidak diberikan keturunan, segala macam hal. Dia bisa merasa terganggu dengan itu. Sementara ada keselamatan bersamanya. Dia bisa selamat dari itu semua. Bisa dapat keturunan, bisa sembuh penyakit kronisnya, bisa selamat dari kebangkrutan usaha dan segala macam. Maka orang-orang bertanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Mohon maaf kepada Allah. Juga beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kalau Anda Bapak Ibu sekalian lisan Anda mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Anda ucapkan itu, ya, Allah mudahkan lisan Anda mengucapkan, hati Anda tergerak untuk itu. Sementara Allah itu dia berkehendak untuk mengadabnya. Berarti Allah yang mau selamatkan Anda. Kalau Allah ingin kebaikan buat kita, maka pasti Allah akan membuat kita otomatis, ya, bisa beristighfar, bisa bertaubat. Juga disebutkan Aisyah berkata radhiyallahu anha, tuba, keberuntungan, kegembiraan
kebahagiaan bagi yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Kalau hari kiamat Bapak Ibu nanti terima buku amalnya ternyata penuh dengan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Anda sedang melakukan aktivitas apapun ada beristighfar, kecuali tentu ada di WC ya. Itu luar biasa. Karena nanti kalaupun ada kesalahan di buku amal juga akan dimaafkan dengan istighfar itu. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim, rahimahullah. Tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan surah Luqman dalam Al-Quran ya. Ini orang soleh dulu. Dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Maka kalaupun ada kesempatan kayak antara azan dan iqamah, sepertiga malam, saat hujan turun, apapun kesempatan kau mohon kepada Allah, perbanyak istighfar. Jadi seakan-akan beliau ingin titip pesan, kalau kamu beristighfar, maka kau tidak minta pun hajatmu akan dipenuhi oleh Allah. Itu saking dahsyatnya istighfar itu. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai, lebih membuat dia gembira dibandingkan istighfarnya. Lebih banyak istighfar akan gembira dan jadi kuburan. Pada saat kerabatnya semua sudah pulang, tinggal dia sendiri gitu kan. Teman-teman kalau lewatin kuburan, jangan cuma sekedar lewat, oh itu kuburan, selesai. Enggak. Mungkin di mata Anda itu batu nisan dan tanah saja. Dan oh si fulan pernah meninggal sini. Oh orang sudah banyak yang meninggal sini. Oh ini kuburan orang Islam. Begitu? Bukan. Tapi Anda harus pikirkan teman-teman sekalian yang ada dalam kuburan tersebut adalah orang yang seperti Anda dulunya. Mereka juga perempuan, kalau perempuan cantik, mereka juga punya rambut yang bagus, mereka punya kulit yang bagus, mereka juga sibuk dengan perawatan, mereka sibuk dengan angan-angannya. Ya, itu juga di dalamnya kalau laki-laki di sana mungkin tampan atau bahkan lebih cantik dan lebih tampan daripada Anda. Lebih kaya, lebih bagus kulitnya, lebih bagus rambutnya. Tapi sudah mati. Dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gitu kan? Maka kita harus sadar. Hadis Nabi SAW dia berbunyi, anak Adam kalau meninggal dunia, pasti kita meninggal. Sekuat apapun Anda punya kekuatan, sehebat apapun Anda jaga makanan sehat, ya pasti Anda akan meninggal dunia. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalian semua pasti akan merasakan kematian. Para nabi-nabi pun mati. Dan mati sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi di akhirat sana. Maka kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang. Istri Anda, suami Anda, anak Anda, paling jauh sampai ke liang lahat, di atas liang lahat. Dan paling lama setengah jam, 1 jam. Ya. Gak ada orang sampai 1 harian tinggal di kuburan. Walaupun dia cinta sama suaminya, cinta sama istrinya, cinta sama anak, cinta sama orang tuanya, dia akan pulang ke rumahnya. Betul kata Nabi SAW, keluarganya akan pulang. Mobil Anda, Alphard, Ferrari, atau yang lainnya, akan parkir maksimal di gerbang kuburan. Dan akan pulang. Akan dibawa pulang. Itu tidak akan mungkin ya Anda masukkan ke liang lahat. Dan tidak ada berguna buat orang mati mobil itu. Maka jadi warisan. Yang tinggal adalah amal. Nah amal yang paling baik ya, adalah istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada seorang saleh berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali dia mensyukuri nikmat dan dia beristighfar terhadap dosa-dosanya. Itu statement yang luar biasa. Sahal berkata, ditanya tentang istighfar yang menghapus dosa, dia menjawab, permulaan istighfar adalah menjawab panggilan Allah. Awal kalau Anda mau bertobat dan istighfar, Anda tiba-tiba cenderung ingin ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda akan ya membawa tubuh Anda, hati Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk terhadap hukum-hukumnya. Sehingga Anda akan menikmati perbuatan baik dan menikmati yang halal serta Anda akan menjauhi perbuatan yang haram dan dilarang. Ibnul Jauzi berkata, iblis berkata, ya sudah tahu iblis pimpinan syaitan dan memang dia selalu menanamkan permusuhan. Dia mengatakan, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu ada pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka berbuat baik,
Jadi banyak orang begitu, dia pikir dia bisa, ya, dia tidak apa-apa dengan buat dosa. Enggak, bisa berbahaya. Mirip sama Anda. Beda nggak teman-teman sekalian? Anda kan misalnya kalau sudah punya perusahaan sendiri atau Anda kerja di kantor. Kita ambil contoh sebagai pegawai lah. Kan sangat beda sekali. Kalau ada si A sama si B, dua-duanya pegawai, akan sangat beda kondisinya. Kalau si A ini sangat patuh peraturan perusahaan, datang on time, kerjaannya bagus, orangnya ramah, baguslah semuanya. Maka fasilitas kantor dia akan dapat dan tidak ada ancaman pada dia. Dengan si B yang lalai, datang kapan dia suka, dia keluar kapan dia suka, pekerjaannya sering terbengkalai, buat masalah sama teman-temannya, maka dia terancam. Kan? Mungkin ancaman pertama SP, SP1, SP2, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan seterusnya. Mungkin lama-lama akan di-PHK atau dikeluarkan, ya, dihinakan. Hilanglah semua fasilitas itu dari dia. Seperti itu kurang lebih rasionalnya ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang patuh kepada Allah SWT, kita akan dapat semua fasilitas yang dijanjikan. Qatada berkata, rahimahullah, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh penyakit kalian. Penyakit kalian adalah dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Taubat kepada Allah SWT. Itu ya. Nanti teman-teman akan dengar bagaimana luar biasanya dahsyatnya taubat dan istighfar ini sampai membuat penyakit sembuh, permasalahan-permasalahan selesai. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa terjadi. Kita akan closing insya Allah dengan kisah-kisah itu. Ada seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Jadi orang-orang Badui, yang ada beberapa orang Badui, orang padang pasir, mereka sangat soleh. Ya. Maksudnya kisah tentang orang yang tapi tidak disebutkan namanya dalam dinukil kisah ini ya. Cuma dia mengatakan siapapun yang menjadi tetangga kami, maka syaratnya harus berbanyak istighfar. Mirip dengan Anda, pemilik perusahaan mengatakan, siapa yang mau jadi pegawai kami, perbanyak istighfar dan taubat. Karena itu adalah akan menyebabkan turunnya hujan lebat. Kita bisa hidup makmur semua dengan turunnya hujan. Ya, seperti itu. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, kalian banyak berbuat dosa. Maka perbanyaklah istighfar. Karena seorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak 2 baris, dia akan senang melihat tempat itu. Ya. Jadi kalau nanti dia terima buku amal, buat dosa istighfar. Apalagi istighfar, apalagi istighfar. Atau sholat istighfar, sholat istighfar. Jadi istighfar itu banyak sekali. Maka dia akan sangat senang di akhirat. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah. Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar. Sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Apa yang Anda inginkan, ya, mau mudah dikabulkan, ikuti dengan istighfar. Itu dengan istighfar. Dijamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan kisah-kisahnya nanti ya. Waktu-waktu yang dianjurkan istighfar, ya, tentu setiap saat ada istighfar ya, tapi waktu-waktu yang sangat ditekankan adalah selepas sholat. Nabi SAW beristighfar minimal 3 kali atau 3 kali ya, bukan minimal, memang 3 kali setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah untuk membersihkan kalau ada kesalahan pada saat sholat itu sendiri. Juga yang kedua adalah dianjurkan istighfar terutama diperbanyak ya di sepertiga malam. 3 jam, 4 jam sebelum subuh. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rob kita turun pada setiap malam ke langit dunia ketika hanya tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu ia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Di saat itu Allah maafkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak tentang masalah ini ya. Anda bisa buka kalau pegang di aplikasi handphonenya. Surah Al-Imran ayat 17. Allah perintahkan perbanyak istighfar di waktu ashar. Di waktu sahur ya. Kita biasa makan sahur sepertiga malam ya, 2-3 jam sebelum subuh gitu. Dalam surah Al-Imran ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat dan menafkahkan harta yang jalan Allah bersedekah dan yang memohon ampun di waktu sahur atau di akhir malam. Ya.
Dalam surah Az-Zariyat juga ayat 17 sampai ayat 18. Surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya. Saya harap teman-teman diluangkan waktu untuk melihat ayat-ayat ini ya, supaya Anda juga tadabbur. Ya, kalaupun ada, mohon maaf, kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran pun bisa baca terjemahannya ya. Jadi Allah mengatakan, ciri hamba-hamba Allah itu mereka sedikit tidur di malam hari. Nah, mereka sibuk dengan sholat malam, mereka bermunajat pada Tuhannya, berduaan sama Tuhannya. Ya. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya pernah punya pengalaman teman-teman sekalian di Masjid Haram Mekah. Semoga Allah SWT mudahkan lagi kita menginjakkan kaki di sana insya Allah umrah dan haji ya. Karena sekarang masa pandemi agak sulit ya untuk menjangkau di sana. Itu pas menjelang subuh, kami lagi tunggu subuh, ada satu orang jenggotnya sudah putih gitu, dia keliling. Saya nggak bisa dengar apa yang diucapkan karena Masjid Haram sangat luas gitu ya. Dari jauh dia menghadap ke saf, kelompok saf orang-orang gitu, dia kasih isyarat tangannya, sambil mulutnya mengucapkan hal, tapi saya tidak tahu apa yang diucapkan sambil dia ucapkan sesuatu. Dia pindah lagi ke sisi yang lainnya, ya kumpulan karpet yang lain saf lagi, dia bicara juga. Sampai tiba di tempat kami, di kelompok saya sama teman-teman yang saf ini ya. Karena di Masjid Haram kan biasa dipisahkan dengan jalan untuk memudahkan orang untuk masuk, akses masjid. Maka begitu dia datang baru saya tangkap dia mengatakan, hai saudara-saudaraku ya ikhwani, hada waktu ashar, ini waktunya sahur yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Istighfir, istighfir, berbanyak istighfar. Disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga teman-teman sekalian pada saat menutup majlis, ini anjuran yang ketiga. Ya, kafaratul majlis biasa dikatakan, kayak kita habis taklim seperti ini, biasanya di akhir kita akan tutup dengan kafaratul majlis ya. Atau teman-teman habis duduk apa saja, habis kerja suatu di kantor atau apalah yang Anda kerjakan gitu kan. Itu semuanya teman-teman sekalian Anda tutup dengan kafaratul majlis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda atau membaca pada saat beliau mau berdiri, Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, ya Rabbi, wahai penciptaku, aku memujimu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, aku memohon ampun kepadamu ya Rabb, dan aku bertaubat kepadamu. Kata Nabi SAW, atau seseorang bertanya, ya Rasulullah, betapa seringnya Anda membaca doa ini setiap kali mau berdiri dari satu majlis. Maka kata Nabi SAW, la yakuluhunna min ahadin hina yakum min majlisi illa gufira lahu makana minhu bidhalikal majlis. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang mengucapkan pada saat mau berdiri, ya, dari manapun ya, orang-orang soleh biasanya kalau orang sudah paham ini, mereka habis makan, ngobrol sama keluarganya pun berdiri baca kafaratul majlis. Habis pengajian begitu juga, habis ngobrol sama teman-teman, ya nongkrong-nongkrong atau apa saja, habis bekerja pun, ya mungkin dia tidak sengaja ada sesuatu yang dia kerjakan, terselip di situ dosa, tontonan atau apa. Dia berdiri, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun mengucapkan ketika bangkit dari tempat duduknya, kecuali diampuni semua dosa-dosanya dalam majlis itu. Yang keempat juga memohon ampunan bagi orang yang sudah meninggal. Ya, ini akan dimaafkan. Karena Nabi SAW pernah mengantar jenazah sambil mengatakan, Istaghfiru li akhikum wasalullahu bit-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Istighfar akan membuat saudara kalian yang sudah meninggal ini. Dan mintalah untuknya agar dia bisa kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ya, karena dia sekarang akan ditanya. Seperti itulah. Dan tentu istighfar bisa dilakukan pada kapanpun. Ya, diperintahkan oleh Allah SWT kapanpun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar beristighfar untuk dirinya. Padahal Nabi SAW diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anda bisa lihat itu di dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berada dan tempat tinggalmu. Jadi Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk istighfar dan taubat. Karena Nabi SAW itu dikenal, para nabi dikenal maksum. Maksum itu maksudnya
Kalaupun ada kesalahannya langsung Allah tegur, langsung Allah maafkan. Jadi nggak dibawa sampai ke akhirat. Kalau kita kan manusia biasa masih bisa saja terbawa sampai di akhirat kalau kita tidak taubat. Tapi para nabi-nabi langsung pada satu kali kesalahan ditegur oleh Allah SWT langsung dimaafkan. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita agar kita ini selalu rutin istighfar. Astagfirullah wa atubu. Lagi naik tangga, lagi naik lift, lagi apalah nunggu sesuatu. Jangan diam mulutnya. Dan jangan selalu mengucapkan sesuatu yang kosong, yang nggak ada gunanya. Ya, saya pernah praktikin teman-teman 1 menit itu sebenarnya dengan Anda mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Lafaz istighfar yang paling sederhana ya. Itu bisa 100 kali Anda ucapkan. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah, inni la astagfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, aku betul-betul beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari, itu lebih daripada 70 kali. 70 kali Nabi SAW ulangi itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga, tubu inallahi wastaghfiruh. Taubatlah kalian segera kepada Tuhan kalian dan memohon ampunlah, istighfarlah. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Tuhan Allah itu 100 kali. 100 kali dalam sehari. Ya. Juga teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam menekankan tentang manfaat apa sih yang didapatkan kalau orang istighfar dan taubat ya. Kalau bahasa ceramahnya itu supaya mudah difahami fadilahnya, keutamaannya. Teman-teman dapat apa kalau pada istighfar dan taubat ya. Jadi tadi itu baru seperti pembukaan dari bahasan kita, seperti apa perintah-perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW tentang istighfar. Dan statement para ulama salaf tentang dahsyatnya istighfar. Sekarang kita akan masuk manifestasi dan buah daripada istighfar itu sendiri. Yang pertama teman-teman sekalian, istighfar adalah ibadah. Artinya dengan astagfirullah wa atubu ilaih misalnya, itu bukan hanya sekedar membersihkan dosa, tapi akan dicatat sebagai sebuah pahala untuk Anda. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir. Al-Mu'min ayat 55 ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Artinya, maka bersabarlah kamu karena bersabar maksudnya dalam ketaatan kepada Allah ya. Ada kesempatan berdosa sabar, ada kesempatan beribadah dan ada godaan syaitan untuk supaya malas sabar, tetap sabar dalam cobaan harian. Dan sabar ada 3 ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT kayak sholat, kayak puasa, baca Quran dan segala macam. Yang kedua sabar dalam meninggalkan dosa, ada kesempatan dosa kita sabar. Dan yang ketiga adalah berjanji kepada berbuat sabar terhadap cobaan harian kayak gangguan orang, sakit dan segala macam. Allah mengatakan bersabarlah kaum Muhammad dan ajarkan juga umatmu untuk bersabar. Karena sungguhnya janji Allah itu benar. Nanti kalian akan dapat pahala dan balasan, akan masuk surga di akhirat. Dan apa yang dijanjikan di dunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan. Dari rezeki, keturunan, dan segala macam. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Dan perintahkan juga umatmu untuk mengampuni. Mohon ampun dan bertasbihlah. Seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ya. Kemudian juga dalam surah An-Nasr ayat 3. Ini kita hafal semuanya tentunya. Surah An-Nasr ya. Di juz 30. Di akhirnya Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Jadi perintah, berarti kan dalam bentuk ibadah. Selain membersihkan kesalahan, juga mendapatkan pahala. Dan ini tidak mungkin terjadi pada manusia. Misalnya Anda melakukan pelanggaran di perusahaan, Anda minta maaf. Tidak mungkin dengan minta maaf itu dapat bonus. Mungkin belum ada perusahaan lakukan itu. Yang ada mungkin menerima maafnya iya. Tapi kalau begitu minta maaf langsung dikasih bonus, ini luar biasa. Allah SWT lakukan itu. Juga dalam surah An-Nisa ayat 106, ini manifestasi pertama ya. Buah hasil pertama kalau Anda bertaubat dan istighfar. Yaitu Anda mendapatkan nilai pahala di situ. Dalam surah An-Nisa ayat 106 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan cukup banyak tentunya anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kita bertobat dan beristighfar. Saya coba tutup di poin pertama ini teman-teman sekalian.
dengan satu ayat Al-Quran dan satu lagi hadis Nabi SAW. Yaitu surah Al-Maidah ayat 74, masih di poin pertama ya, manifestasinya. Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sementara dalam hadis Nabi SAW, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bna Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, penuh langit semua dengan dosamu, kemudian kau memohon ampun atau beristighfar kepadaku, maka niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Allah SWT tidak peduli dengan dosa kita. Yang penting kita mau beristighfar dan bertobat. Tapi ingat ya teman-teman, ini dua hal yang selalu bersambung ya. Istighfar, memohon ampun, pengucapan maafnya, dan taubat. Taubat itu berikrar tidak mengulanginya. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan, taubat seorang hamba diterima dengan 3 syarat. Yaitu yang pertama, dia meninggalkan dosa itu seketika. Misalnya lagi berzina, lagi berbohong, lagi riba, dia berhenti. Yang kedua menyesali. Dan yang ketiga, dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ya. Jadi jangan sampai Anda bilang, oh kalau begitu gampang kita istighfar saya nanti dosa istighfar lagi. Bukan begitu maksudnya. Itu mirip kalau Anda tarik rasionalnya di kantor, udah saya sekarang mengatakan saya minta maaf, tapi nanti saya akan ulangi, kalau ada kesempatan saya akan curi lagi barang, saya akan ini dan itu. Maka tentu Anda akan dikeluarkan, gitu kan? Anda akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang misalnya dia pernah berbuat dosa, kemudian dia satu waktu memang dia tidak niat sebenarnya, ya di awal dia tobat. Kemudian satu waktu 5 tahun, 10 tahun kemudian dia terjerumus lagi dalam dosa yang sama. Karena lemah imannya. Dan dia menyesali, dia kembali. Allah akan terima tobatnya. Tapi kalau orang jadikan sebagai bahan mainan saja, tidak apa-apa dia pegang dulu, cium dulu dan segala macam, nanti istighfar. Nah, bukan begitu maksudnya. Ya. Itu yang pertama teman-teman. Jadi dia manifestasinya adalah manfaat yang Anda dapatkan itu dicatatkan pahala. Jadi selain bersihkan dosa juga dicatatkan pahala. Yang kedua, istighfar termasuk sebab rezeki. Ya, saya yakin ini tidak ada orang yang kalau ditanya, apa kau mau rezeki, dia mengatakan tidak. Ya. Jadi bayangkan itu rezeki kan, mobil, rumah, pasangan yang sempurna, ya baik gitu kan, anak-anak, harta, pekerjaan, jabatan, nama harum dan segala macam. Dan istighfar itu jelas menjadi penyebab itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ini menggambarkan bagaimana Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya ya. Dan Allah nukil kepada kita supaya kita mengamalkan juga, karena itu dinukil dalam Al-Quran. Sekali lagi surah Nuh, ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, ya Allah. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, beristighfarlah. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya dengan istighfar itu, Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Pernah ada 3 orang datang berhubungan dengan ayat ini. Ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Yang satu sudah lama nikah nggak punya anak. Yang satu sudah lama bekerja nggak kaya-kaya. Yang satu kena penyakit nggak sembuh-sembuh. Tapi 3-tiganya sudah ikhtiar. Datang di waktu yang bersamaan. Satu masuk keluar. Sudah dikasih solusi langsung keluar. Masuk lagi yang satu dan seterusnya. Pertama datang orang mengatakan saya sudah 10 tahun menikah. Sudah berobat sana sini. Dan keluarga kami juga subur. Tapi kami belum dikarunia anak. Maka apa yang harus kami lakukan gitu? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan istighfar ya, perbanyak istighfar. Jangan berhenti lisan mengucapkan itu. Keluar, mereka amalkan. Datang orang yang kedua. Lalu mengatakan, saya sudah lama bekerja, tidak kaya-kaya seperti si Fulan. Tunjuk orang kaya di kota itu. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Orang itu keluar, amalkan. Datang orang ketiga lalu mengatakan lagi, saya sudah lama kena penyakit, gak sembuh-sembuh. Tidak ada tabib satupun kecuali saya sudah datangi. Apa yang harus saya lakukan?
Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah ketiga orang ini tentunya. Ada satu orang di situ bertanya kepada Hasan Basri mengatakan, wahai imam. Imam itu kalau kita sekarang kiai ya. Kenapa anda cuma suruh orang-orang ini istighfar? Sementara mereka sepertinya butuh sesuatu gitu loh. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, tidak akan kau membaca firman Allah tadi surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya. Nabi Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan kepada kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sungguh dia maha menerima, atau dia maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat. Dan dia akan mengadakan untukmu kebun-kebun yang lebat. Wa yaj'al lakum anhara. Dan akan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Seperti itu luar biasanya. Kemudian juga Nabi Hud alaihissalam. Di poin kedua tentang keutamaan taubat dan istighfar ini ya. Yaitu menjadi sebab rezeki. Allah berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam dalam surah Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Dan dia Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Mohon maaf, astagfirullah, kemudian atubu ilai, berjanji tidak akan mengulanginya. Niscaya kata Nabi Hud alaihissalam, ini Allah nukil dalam Al-Quran, kitab suci kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agar jadi pelajaran dan kita amalkan. Maka dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Maksudnya bukan hujan yang membahayakan, tapi hujan yang menyuburkan. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kata ulama, kekuatan fisik, ya, ilmu, harta. Dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Artinya setelah istighfar jangan sampai kembali lagi berbuat dosa. Al-Qurtubi berkata dalam tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, maksud ayat Hud ayat 25 tadi yang sudah, ayat 52 maaf, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberi kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan dia Allah akan menyelingi di antara kebun-kebun itu sungai-sungai mengalir. Jadi luar biasa bagaimana ya manfaat yang didapatkan, rezeki akan melimpah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpegang dengan makna-makna dalam ayat surah Hud ayat 52 tadi. Dan beliau ketika meminta hujan turun, radhiyallahu anhu, ya, beliau keluar bersama dengan masyarakat pada saat beliau jadi khalifah, dan beliau melakukan sholat istisqa, kemudian beliau beristighfar, dan tidak lebih dari itu hingga beliau pulang. Beliau habis sholat langsung istighfar kepada Allah, agak semua tobat kepada Allah. Lalu ada yang bertanya kepadanya, kami tidak mendengarkan Anda memohon hujan. Anda tidak bilang, ya Allah turunkan hujan buat kami. Anda tidak merengek itu. Anda cuma mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Ajak orang-orang istighfar dan taubat. Umar menjawab, aku memohon hujan dengan majadis sama. Majadis sama itu maksudnya adalah sesuatu yang memang bisa mengundang hujan itu turun. Maksudnya tadi istighfar itu. Yang merupakan tanda turunnya hujan. Kemudian dia membaca surah Hud tadi yang sudah kita bacakan. Jadi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan istighfar itu, ya, di poin kedua mendatangkan rezeki itu tadi dalam surah Hud, akan turun hujan, dalam surah Nuh dulu tadi 10 sampai 12, turun hujan, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Dalam surah Hud ayat 52, itu diturunkan hujan, ya, sehingga kebun-kebun lebat, hewan-hewan bisa hidup, manusia bisa hidup karena sungai, laut semuanya ya terisi. Kemudian juga ditambahkan di sini keutamanya adalah dia akan diberikan kekuatan fisik. Ya. Kemudian
Di ayat yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memastikan akan melimpahnya nikmat diberikan kalau orang bertobat dan istighfar. Anda bisa lihat surah Hud ayat 3. Tadi kan Hud ayat 52, ini Hud ayat 3. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Al-ayat. Hendaklah kamu mohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, ya, melimpah rezeki kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Al-Qurtubi berkata rahimahullah, ini adalah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kepada kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Jadi kalau kita ambil di poin kedua ini tentang masalah rezeki, luasnya rezeki, di 3 dalil tadi ada 5 hal yang Allah janjikan. Dalam surah Nuh ayat 10-12 Allah janjikan hujan turun dengan lebat sehingga kehidupan bisa berjalan. Kemudian Allah akan perbanyak harta, perbanyak keturunan. Ya, sudah 3. Dalam surah Hud ayat 52 Allah katakan selain turun hujan, Allah tambahkan ini keutamaan yang keempat, Allah akan berikan kekuatan fisik, ya, kecerdasan. Kemudian juga di ayat Hud yang ketiga, Hud ayat 3, Allah SWT akan menjanjikan akan terus, ya, mengkontinyukan rezeki dan kebutuhan terpenuhi. Jadi 5 hal yang dijanjikan. Itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda berhubungan dengan masalah dalam hadis sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustadrak, dan juga Ibnu Majah menyebutkan dalam sunannya. Kata baginda Nabi SAW, man akthara istighfara, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi selain tadi 5 keutamaan di 3 ayat, ya, surah Nuh 10-12, surah Hud ayat 52 dan surah Hud ayat 3, juga dalam hadis ini ditambahkan lagi. Tadi di 3 surah itu ada 5 keutamaan. Ya. Diturunkan hujan, diperbanyak rezeki, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Kemudian diberikan kekuatan fisik dan juga akan diberikan kenikmatan yang tidak terputus-putus. Nah, dalam hadis ini dikatakan siapa yang memperbanyak istighfar dan taubat, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Ini tambahan yang ke-6 berarti keutamanya. Gitu kan. Maksudnya di poin kedua, ya, masih masalah rezeki nih. Allah berikan jalan keluar dari kesempitan dan kelapangan dari kesedihan. Dan Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Jadi dengan istighfar, dia akan mendapatkan rezeki yang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu keutamaan yang kedua. Jadi keutamaan yang pertama, manifestasi daripada atau buah hasil daripada istighfar dan taubat itu adalah Anda akan dicatatkan pahala. Dengan astagfirullah wa atubu dapat pahala. Yang kedua akan jadi penyebab rezeki, sudah kita jelaskan dalilnya panjang lebar. Sekarang yang ketiga, istighfar adalah penyebab masuk ke dalam surga. Jadi nanti di akhirat Anda akan selamat. Apalagi kalau Anda amalkan namanya sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sayyidul istighfar an taqul, tuannya istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah sungguhnya engkau adalah penciptaku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau dan engkau menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di atas kesepakatan janji denganmu, maksudnya beriman dan meninggal dalam keadaan iman, ya. Wa wa'dika, dan yakin dengan janji-janjimu, mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmatmu padaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa, maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Qala, maka beliau berkata, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Sampai mengucapkan di pagi hari ini, yakin dalam hatinya bahwasanya ini perintah Allah dan yakin Allah akan terima itu, yakin dari hatinya, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, maka pasti dia masuk surga.
Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Dan siapa yang membacanya di sore hari ya, atau menjelang malam hari kemudian dia meninggal sebelum pagi hari maka dipastikan dia termasuk hadis surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan atau dosa. Jadi pertama dicatat pahala sebagai ibadah, yang kedua adalah penyebab rezeki, yang ketiga adalah sebab masuk surga, yang keempat akan dimaafkan kesalahan-kesalahan. Qatadah mengatakan, saya ingatkan lagi rahimahullah, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya tapi saya ulangi lagi, sungguh Al-Quran menunjukkan kalian tentang penyakit dan penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa, adapun penyembuhnya adalah istighfar. Maka istighfar adalah sebab dihapuskan dosa, kesalahan dan keburukan. Dan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 135. Al-Imran ayat 135. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Fastaghfaru lidzunubihim wa yaghfiru dzunuba innallaha wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat pada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dua ayat. Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu membacanya dan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian dia membaca ayat di atas tadi. Maksudnya Al-Imran 135. Dan jika, terjemahnya tadi ya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah, mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Juga dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah SWT juga berfirman, maksudnya dengan istighfar akan dimaafkan kesalahan anda, dibersihkan, diputihkan. An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapapun yang berbuat dosa, sebesar apapun dosa anda, selama anda masih hidup, anda bertobat kepada Allah SWT, maka diterima. Ali berkata, radhiyallahu anhu, aku adalah laki-laki yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala memberiku manfaat dengan suatu manfaat yang dia kehendaki. Dan jika salah seorang dari sahabat beliau membacakanku hadis, aku meminta dia bersumpah terlebih dahulu. Jika dia mau bersumpah, maka aku membenarkannya. Dia berkata, Abu Bakar telah menceritakan hadis kepadaku, dan Abu Bakar adalah orang yang jujur. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW berkata, ma min abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura, ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له ثم تلا قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إن الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yang artinya, jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ini orang yang suka kalau dengar hadis dari Nabi langsung saya amalkan. Ya. Dan kalau ada yang menyampaikan kepada saya dari sahabat Nabi pun, saya nggak mau langsung dengar, kecuali dia bersumpah atas nama Allah, memang dia dengar langsung dari Nabi SAW. Maka dia mengatakan, saya dengar dari Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah orang yang jujur, saya percaya. Abu Bakar mengatakan, Nabi SAW pernah berkata, tidak ada seorang hamba melakukan dosa, lalu bersuci. Anda berdosa apapun, Anda berwudu, ya, dan melakukan sholat 2 rakaat. Niatnya sholat taubat di sini, ya. Kemudian beristighfar, memohon ampun setelah salam kepada Allah, kecuali dosanya diampuni. Ya, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya dalam surah Al-Imran 135, dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan di poin ini teman-teman, semua orang beristighfar agar asal Anda tulus ya, bukan hanya sekedar ucapan lisan yang hanya karena ingin dipuji orang. Memang Anda mohon maaf kepada Allah. Sederhana saja, duduk di sofa, duduk di kursi, di atas meja kerja Anda
Anda mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Anda merenungi dosa dan istighfar. Dipastikan diterima oleh Allah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Allah berfirman, hadis qudsi ya, ya bna Adam, wahai anak Adam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maaf, hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Allah SWT, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ma ala ma kana minka wala ubali. Selama kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu dan aku tidak akan peduli berapa besar pun dosamu. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Kalau seandainya dosa-dosamu mencapai memenuhi langit, kemudian kau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Dalam riwayat yang lain juga, Nabi SAW bersabda, "Idza adnabal abdu dzamban, faqal." Kalau seorang hamba berbuat dosa lalu dia mengucapkan, "Allahumma gfirli, ya Tuhanku, ya Allah ampunilah kesalahanku." Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah pun berfirman, "Adnaba abdi dzamban, fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yakfiru dzamb wa yakfiru dzambal abdi, i'malu ma syi'ta faqad ghafartu lak." Maka Allah pun menjawab langsung mengatakan, sesungguhnya hambaku ini telah berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang akan membersihkan dan memaafkan dosa-dosa itu. Maka ketahuilah, aku sudah memaafkan dosa-dosa hamba ini, ya. Maka berbuatlah sesukamu setelah itu. Maksudnya beramal solehlah kamu setelah itu, karena sesungguhnya dosamu yang lalu sudah aku maafkan. Kau tidak akan dihisap lagi dengan dosa-dosamu itu. Kemudian juga di dalam sebuah athar diceritakan tentang iblis. Dia mengatakan pada saat Allah Subhanahu wa taala melaknatnya karena dia enggak mau sujud kepada Adam, dia mengatakan, "Wahai Rabbku," dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, "Wahai penciptaku, demi keperkasaanmu, aku akan menipu anak Adam selama ruh-ruh mereka masih di badan mereka. Aku akan terus goda mereka supaya mereka tersesat." Maka Allah berfirman, "Wa izzati wa jalali la akfiranna lahum ma damu yastaghfirunani." Demi keperkasaan dan keagunganku, aku benar-benar akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Jadi iblis memastikan dia akan coba menggoda. Dan kita tahu godaan iblis sangat berat. Syaitan sering menggoda kita segala macam dosa gitu kan. Kalau orang terjerumus pun, Allah mengatakan, kalau engkau berhasil menggoda hamba-hambaku dan mereka beristighfar kepadaku, aku tetap akan memaafkan kesalahan mereka. Jadi luar biasa dibersihkannya dosa-dosa tersebut. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, saya adalah seorang yang berlidah tajam pada keluargaku. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku akan memasukkanku dalam api neraka. Lalu Nabi SAW bersabda, fa'aina anta min istighfar, fa'inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Mana kamu dari istighfar? Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis ini riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan dikatakan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ya. Jadi itu luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan dengan istighfar. Begitu juga dengan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashi." Siapa yang membaca atau mengucapkan pada saat dia tidur di atas ranjangnya mau istirahat malam, "Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." 3 marrat, ghafarallahu lahu dzunubah. Sampai membaca pada saat mau tidur, aku beristighfar kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku taubat kepadanya. 3 kali dia ucapkan. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dibersihkan semua dosa-dosanya yang lalu. Wa in kanat mithla zabadil bahr, bahkan walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada warakis syajar, walaupun sejumlah daun-daun pohon dosanya. Wa in kanat adada ramlil alij, walaupun sebanyak ya hitungan pasir. Wa in kanat adada ayyamid dunya, walaupun sebanyak hari-hari dunia. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam tarikh dan dengan lafaz yang berbeda. Ya. Jadi ini luar biasa. Jangan leputkan ini teman-teman, setiap mau tidur malam hari baca 3 kali, enggak mengambil waktu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
diampuni dosanya. Perhatikan lafadznya kata Nabi SAW. Diampuni dosanya. Ya. Kalau dia baca 3 kali. Walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak jumlah daun-daun pohon, walaupun sebanyak pasir, butiran pasir, walaupun juga sebanyak hari-hari dunia. Itu luar biasa. Hanya dengan 3 kali kita ucapkan. Dalam riwayat yang lain, gufirat dhunubu wa in kana farra minaz zahaf. Dalam riwayat lain, riwayat Zaid radhiyallahu anhu, niscaya diampuni dosa-dosanya walaupun dia lari dari peperangan. Walaupun dia lari dari peperangan. Ini diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dari hadis Zaid. Al-Hakim mengatakan sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Jadi lari dari medan perang itu adalah dosa besar. Tapi membaca istighfar model yang seperti ini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bila 3 kali pada saat mau tidur, itu dibersihkan dosanya walaupun lari dari medan perang. Itu luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Yang kelima, manifestasi daripada istighfar dan taubat adalah mencegah hukuman dan adab sebelum keduanya terjadi. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada engkau mencari taubat. Ya. Maka harus kita berhati-hati tentunya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau orang masih terus beristighfar, hukuman Allah itu masih tertunda. Kapan mereka berhenti beristighfar, pada saat mereka berbuat dosa, maka hukuman Allah terjadi pada mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum hum yastaghfirun. Ini tentang orang-orang Quraisy Mekah ya. Mereka penyembah berhala. Ya. Allah mengatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, hai Muhammad. Adanya Nabi SAW itu tidak membuat ada datang azab. Dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka masih memohon ampun. Mereka masih mengatakan, Rabbi gafirli, Allahumma gfirli, astagfirullah. Berarti masih dimaafkan kesalahan. Abu Musa al-Asy'ari berkata, radhiyallahu anhu, dahulu kita memiliki 2 pelindung dari adab. Salah satunya telah pergi, yaitu Nabi SAW. Dan tersisa satu lagi, yaitu istighfar. Kalau ini pun hilang, maka binasalah kita. Jadi istighfar merupakan pelindung yang diberikan Allah untuk hamba-hambanya. Yang keenam, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat setelah kematian. Tinggikan derajatnya di surga. Ya, terutama bagi anda yang Allah karunia anak ya, yang luar biasa. Anak-anak yang sudah anda kader di sekolah, masukkan di sekolah-sekolah Islam. Supaya mereka menghafal doa-doa, menghafal Al-Quran. Mereka jadi orang-orang yang saleh dan salihah. Perhatikan kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadhi fayaqulu bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah benar-benar yang maha suci dan maha tinggi akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ya, sangat tinggi sampai dia pun heran, dia bertanya, dia mengatakan, wahai Tuhanku, dari mana nikmat ini yang hamba terima? Maka Allah berfirman, dengan istighfar atau dari istighfar anakmu untukmu. Yang hadis ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad hasan. Jadi anak-anak yang kita kader berarti bisa sampai kepada kita. Istighfar itu bisa mengangkat derajat setelah kematian. Juga dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus berjalan, atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ya. Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikannya hati. Dan kalau hati kita bersih, maka semua akan mudah kita lalui kehidupan ini. Kuncinya di hati. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia belum menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Kalau orang mukmin berbuat satu dosa, maka akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Dan kalau dia ya, bertaubat dan menanggalkan dosa itu serta beristighfar, maka hatinya kembali bersih darinya. Ya. Fa in zadat hatta taglufa qalbu. Dan kalau dia tetap berbuat dosa, maka akan bertambah titik hitam tersebut sampai menutupi hatinya. فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan itulah makna ar-ran dalam firman Allah SWT. Sekali-kali tidak demikian. Kalla barran, ya. Tidak demikian maksudnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.
Yang kedelapan, istighfar adalah sebab memperoleh anak. Tadi rezeki sudah disebutkan, tapi anak secara khusus juga dimasukkan oleh para ulama dalam poin khusus. Karena ini yang dirasakan betul-betul pada orang-orang yang mandul ini luar biasa. Ya. Masalahnya besar sekali, karena mereka berharap. Saya berapa kali bertemu dengan orang, sampai mau netesin air mata karena berharap diberikan satu anak. Kadang-kadang harus adopsi anak. Maka kabar gembira adalah mereka akan bisa mendapatkan anak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma istighfar sekali dua kali, memperbanyak istighfar. Diambil daripada surah Nuh tadi ayat 10 sampai ayat 12 yang sudah kita bacakan ya. Saya ulangi lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, kata Nuh kepada kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguhnya dia maha pengampun, maka dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat, dia akan memperbanyak harta dan memperbanyak anak-anakmu, dan juga mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Mengadakan untukmu sungai-sungai. Ya. Ada kisah seseorang di musim haji, tepatnya di Mina, mendatangi seorang syekh. Syekh ini kebetulan sedang menyampaikan ceramah tentang masalah keutamaan istighfar. Ada satu orang datang, dia perkenalkan diri, namanya Abu Yusuf. Dia mengatakan, Syekh, apa yang Anda sampaikan tadi ini saya punya pengalaman manfaat istighfar itu. Saya sudah sekian tahun nikah sama istri saya, nggak punya anak. Maka terus saja kami mencoba sana sini, tidak ada tabib, tidak ada obat, kecuali kami sudah coba semuanya. Dan sampai akhirnya seperti muncul perasaan putus asa. Sampai saya mendengarkan di sebuah siaran, ceramah tentang keutamaan apa yang Anda sampaikan tadi, keutamaan istighfar. Ya, kurang lebih seperti apa yang kita sampaikan pada Bapak Ibu kesempatan ini insya Allah. Maka dia mengatakan, saya pun pulang lalu saya mengatakan kepada anak saya. Saya berkata pada istri saya, dia belum punya anak. Saya tadi dengar ceramah begini, bagaimana kalau kita amalkan ini? Mulai sekarang kita hanya berhenti istighfar kalau ada yang harus diucapkan yang penting. Kalau enggak istighfar saja, setiap kesempatan. Maka dia sama istri yang mengamalkan. Dia bilang pada bulan itu juga istri saya hamil. Jadi istighfarnya non-stop, luar biasa. Kesempatannya luar biasa. Digunakan maksimal istighfar. Ya, kecuali tempat-tempat misalnya seperti WC apa itu kan. Tapi yang lain tempat tidur, meja makan, di tangga, lagi segala macam. Aktivitas selalu astagfirullah wa atubu ilaih, istighfar terus. Dia bilang pada bulan itu istri saya hamil dan kemudian melahirkan. Dan kami namakan Yusuf. Makanya nama saya Abu Yusuf, kata beliau. Kemudian setelah melahirkan, belum selesai masa nifas istri saya mengatakan, wahai Ibu Yusuf, Ummu Yusuf ya, dia bilang sama istrinya, kita istighfar lagi kepada Allah agar Allah berikan kita anak yang kedua. Maka saya pun sama Ummu Yusuf istighfar kepada Allah. Belum selesai masa nifas, ternyata sudah hamil lagi. Dan akhirnya tahun depannya melahirkan lagi anak. Baru melahirkan anak yang kedua, ya saya mengatakan pada Ummu Yusuf, belum selesai nifasnya, saya mengatakan, wahai Ummu Yusuf, kita istighfar lagi kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang ketiga, karena ini sudah sekian tahun mereka kayak orang yang kehausan pengen punya anak. Ya. Maka dia pun sampai istri beristighfar, lalu kemudian pas selesai masa nifas, hamil lagi. Dan subhanallah melahirkan anak ketiga. Dia bilang setelah lahir anak tiga-tiganya laki-laki. Dan sangat menggembirakan buat saya, dia bilang. Gitu kan. Maka Ummu Yusuf istrinya mengatakan, wahai Abu Yusuf, kita berhenti dulu istighfar khusus untuk minta anak. Istighfar untuk yang lain ya, rezeki atau apa yang, tapi anak sudah cukup biar anak-anak ini besar dulu. Dia bilang baiklah. Maka mereka sepakat untuk memberhentikan istighfar dengan niat dapat anak ya. Istighfar tetap dijalankan untuk minta rezeki yang lain. Maka kata Abu Yusuf, setelah 3 anak ini mulai sedikit besar, saya pun mengatakan Ummu Yusuf, kita sekarang mau istighfar lagi kepada Allah untuk anak. Supaya Allah kasih kita anak perempuan, 3-3 laki-laki. Maka syekhnya pun yang mendengarkan kisah ini terpukau lalu mengatakan, sungguh luar biasa Allah benar dengan janjinya. Dan semoga Allah berikan apa yang kau inginkan. Lalu kata Abu Yusuf, terimalah berita gembira wahai syekh. Di musim haji ini, Ummu Yusuf datang bersama saya. Dan baru saja dia melahirkan di Mekah ini, anak perempuan. Jadi luar biasa efek daripada istighfar itu. Kemudian yang ke-9, istighfar adalah sebab menambah kesehatan dan kekuatan. Ya. Ini tadi sudah kita sebutkan sebenarnya di surah Hud ayat 52 ya. Tapi tadi kan kita bicara tentang di poin pertama tentang ini itu adalah ibadah. Poin kedua tentang sebab rezeki ya. Tapi kita tadi lebih fokus poin kedua tentang masalah uang, harta, memberikan harta. Di poin yang ke-8 dan 9 ini adalah dikhususkan untuk anak, dan poin yang ke-8 yang ke-9 adalah memperbanyak atau memberikan kekuatan, sehat.
Jadi banyak istighfar ini membuat mata Anda tetap terang, fisik Anda tetap sehat dan seterusnya. Seperti itulah. Karena Allah menyebutkan dalam surah Hud, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau beristighfar kepada Allah maka dia akan tambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Kekuatan di atas kekuatan kalian. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk kepada hadis ya, juga di poin ini ya. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku belum dikaruniai anak seorang pun, padahal sudah sekian tahun aku menikah dan hampir seluruh kerabat dan temanku punya keturunan. Maka kata Nabi SAW, fa'ina anta min kathrati istighfari wa kathrati sadaqah turzaqu bihima. Mana kamu dari memperbanyak istighfar dan sedekah yang dengan keduanya kau pasti akan diberikan rezeki. Kata Jabir radhiyallahu anhu, laki-laki itu lalu memperbanyak sedekah dan istighfar. Lalu Jabir mengatakan, sambil mengatakan kalau Jabir melihat orang itu ya, mengatakan maka orang itu dikaruniakan 9 anak laki-laki. Jabir melihat sendiri radhiyallahu anhu bahwasanya orang ini yang tadi memohon istighfar dan bersedekah tadi, Allah kasih dia tadinya mandul sekian tahun tidak punya anak, bisa dikaruniai 9 orang anak laki-laki. Ya. Ini luar biasa, kisah yang luar biasa gitu. Ya. Bagaimana istighfar ini bisa mendatangkan manfaat. Ya. Kemudian juga ada kisah tentang seseorang dinukil oleh para ulama. Terjadi pertengkaran antara suami istri. Ribut. Kata si suaminya, saya udah meyakinkan pasti dari pertengkaran ini terjadi perceraian. Kami ribut semalam suntuk, ya. Saya sudah sumpah dan marah. Istri saya pun sudah begitu dan dia sudah mengemas semua bajunya dan dia akan pergi. Maka saya pun keluar rumah karena sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada lagi titik temu dari perkataan. Istri saya pun sudah nangis. Pokoknya sudah mau pergi malam itu. Maka saya berserahkan kepada Allah. Saya keluar dari rumah. Saya nggak tahu harus kemana. Saya datangi sebuah masjid. Ada masjid dekat rumah. Saya sholat malam 2 rakaat. Baru selesai 2 rakaat saya temukan sudah azan subuh. Maka saya ikut sholat subuh deh. Terus saya bilang sama diri saya habis selesai zikir segala macam. Kalau saya pulang rumah juga istri saya sudah tidak ada. Udahlah, saya isi waktu sampai syuruk, sampai terbit matahari untuk istighfar kepada Allah. Dia bilang maka saya pun memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Terus saja. Selama waktu subuh sampai syuruk biasanya ini 45 menit ya. Sampai 50 menit biasanya. Terus dia istighfar kepada Allah. Dia bilang tiba-tiba kejadian nyata. Ya, saya pulang ke rumah. Kemudian saya temukan, waktu saya buka rumah, rumah harum. Ada bau wangi, ada masakan di atas meja makan. Dan istri saya keluar sudah dandan dengan bersih, kemudian tersenyum. Lalu saya pun heran sambil mengatakan, bukankah kau sudah bertengkar dengan aku dan kau sudah akan pergi tinggalkan rumah? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Kurang lebih, ya, berapa saat sebelum sekarang, selepas subuh tadi, dia bilang, saya tiba-tiba saja merasa bersalah dengan kamu. Maka saya mau minta maaf. Kata si laki-laki ini, saya teringat, itulah waktu di mana saya beristighfar kepada Allah. Allah mengubah keadaan pasangan saya justru meminta maaf dan merasa bersalah. Itu luar biasa. Juga disebutkan teman-teman, ini yang saya bilang tadi saya closing dengan kisah-kisah ya. Ini diantara kisah-kisahnya. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah kisah dinukil oleh para ulama. Ada seseorang pedagang di pasar. Dia dagang, teriak-teriak sana sini. Tidak ada sama sekali yang ya, beli barangnya. Semua pedagang lain laku kecuali dia. Sementara dia butuh sekali uang untuk makan pada hari itu. Terus saja dia ya, menawarkan orang tidak ada yang membeli barangnya. Sampai akhirnya dia mengatakan, aku tiba-tiba teringat dengan hadis Nabi SAW. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Siapa yang melazimkan istighfar, rutinkan, maka Allah akan berikan dia kelapangan dari semua kesempitan yang dihadapi. Kesedihannya akan dihilangkan dan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dia bilang, saya sambil duduk di tempat saya cuma mengucapkan itu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu saja, tanpa menawarkan produk lagi. Dia bilang, satu kejadian yang luar biasa setelah berapa saat saya beristighfar kepada Allah. Tiba-tiba bukan cuma konsumen di dalam pasar itu, para pedagang-pedagang pun datang dan memperebutkan produk-produk saya sampai habis semuanya. Yang terakhir teman-teman sekalian, kejadian nyata di Pakistan. Orang ini menceritakan dan ini dinukil oleh banyak sekali ulama ya kisah ini, dan ini baru saja terjadi belum lama tentunya. Ada seseorang yang menceritakan tentang dirinya selamat dari gempa ya. Dia bilang terjadilah gempa besar pada saat itu dan dia lagi memang orangnya ahli ibadah ya. Dia kebetulan lagi sholat malam, terjadi gempa besar dan dia bilang kuatnya goncangan sampai saya nggak bisa lagi menghindar udah. Pada rubuh semuanya.
Maka pada saat itu cuma di benak saya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Dia bilang, saya saksikan sendiri atap-atap rumah rubuh di sebelah kiri kanan saya. Sampai selesai gempa, dan alhamdulillah hanya tempat saya yang tidak kena. Dan sekian banyak tentu kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, bertobat dan istighfar kepada Allah dalam manfaatnya sangat besar. Dan Anda akan tersucikan kembali. Rezeki Anda akan terbuka. Anda akan ditinggikan derajatnya. Allah akan berikan Anda keturunan, kekuatan fisik, dan banyak sekali keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita menyegerakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya berbuat dosa, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, beristighfarlah. Dia mengatakan, kalau saya buat dosa lagi. Kata Nabi SAW, istighfarlah. Dia mengatakan, kalau saya buat dosa lagi. Kata Nabi SAW, istighfarlah. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Ya, tentu ini bukan menggampangkan ya. Artinya bisa saja manusia terjerumus lagi di dosa, tapi dia yang penting mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.